Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama akan diperhitungkan, yang pertama akan dihisab nanti di hari kemudian adalah salat. Maka mestinya salat inilah yang harus menjadi perhatian utama bagi kita. Karena inilah yang pertama akan diperiksa. Saya masih ingat dulu, waktu zaman-zaman dulu kita ini mau jadi pegawai negeri, ada kan yang namanya itu kartu kuning yang dikeluarkan oleh Depnaker. Kalau kartu kuning ini tidak ada, saya yakin lamaran kita tidak akan diterima. Karena itu yang pertama diperiksa. Dan bahkan seandainya itu yang terjadi, maka kita akan periksa, habis diperiksa lagi. Itu kartu kuning, habis diperiksa ada juga kartu kuningnya, Maka mestinya seperti inilah yang harus kita memperhatikan tentang sholat. Bagaimana sholat kita? Karena ini yang pertama diperiksa, bukan puasa, bukan zakat, bukan yang lainnya. Yang pertama diperiksa adalah sholat. Namun kadang-kadang kita tidak pernah berpikir, sholat apa sih sebenarnya yang paling pertama diperiksa? Kita lihat sholat apa yang paling tinggi nilainya. Maka sholat yang paling tinggi nilainya itu adalah sholat yang dilakukan dengan berjamaah dan dikerjakan di awal waktu. Bahkan ada hadis yang menjelaskan bahwa siapa orang yang sholat berjamaah di awal waktu, maka aku jamin surga kepadanya. Jadi persyaratannya sederhana, yaitu kerjakan sholat di awal waktu, di tempat azan dikumandangkan, Allah katakan aku jamin surga kepadanya. Maka inilah yang pertama kali akan diperiksa nanti di akhirat. Bahkan ada yang menjelaskan ketika orang sudah masuk dalam kubur, maka yang pertama diperiksa itu setelah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa amalmu. Maka ketika masuk dalam lingkaran amal, maka yang pertama diperiksa itu adalah salat. Apakah kau salat berjamaah? Kalau dibuka catatan amalnya salat berjamaahnya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, pasti akan ditanya, kenapa Anda tidak salat berjamaah? Apa alasan kita? Hadirin yang mulia, mungkin ada yang mengatakan, ya Allah, saya ini miskin. Saya tidak punya harta. Saya ini tiap hari sibuk untuk mencari nafkah, membiayai saya punya anak istri. Sehingga kadang-kadang saya tidak salat berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepada kita orang yang lebih miskin daripada kita, tetapi tetap menjaga salat berjamaah. Maka mungkin ada yang mengatakan, saya ini sibuk, saya punya jabatan tinggi, pangkat tinggi, tidak ada kadang-kadang waktu untuk melaksanakan salat ini dengan berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepada kita orang yang lebih sibuk daripada kita, orang yang lebih tinggi pangkatnya daripada kita, tetapi tetap menjaga salat berjamaah. Ada orang yang mengatakan, saya sakit-sakitan yang tidak bisa lagi terlalu berjalan ke masjid. Saya kadang-kadang nggak bisa lagi kalau tidak dipapa, sehingga saya jarang melaksanakan salat berjamaah. Maka Allah akan tunjukkan kepada kita orang yang penyakitnya lebih parah daripada kita, orang yang lebih susah daripada kita, tetapi tetap menjaga salat berjamaah. Jadi hadirin yang mulia, alasan apapun yang kita kemukakan di akhirat, dengan banyaknya pekerjaan, dengan banyaknya waktu yang terbuang karena kita mencari nafkah, dengan penyakit dan lain sebagainya, semua ini akan ditolak. Allah akan tunjukkan orang yang lebih kaya dari kita, atau orang yang lebih miskin dari kita, atau orang yang lebih sakit daripada kita, tetapi tetap menjaga salat berjamaah. Maka kalau kita mau bebas dari pertanyaan kubur, karena ini yang pertama diperiksa adalah salat, maka tidak ada cara lain supaya kita lolos dari pemeriksaan awal. Maka salat berjamaah ini harus betul-betul dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebenarnya tergantung dari diri kita. Mari kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya berniat untuk betul-betul menjalankan salat ini dengan berjamaah. Kalau niat kita sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk melaksanakan salat ini semuanya dilakukan dengan berjamaah. Dan ketika salat ini dilakukan dengan berjamaah, jangankan kehidupan akhirat baik, kehidupan dunia pun juga Allah berikan kepada kita dengan penuh kebaikan.